Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang terkasih, yang ada di rumah, baiklah saat ini kita akan belajar, yaitu mata pelajaran agama, Kristen, Protestan, dan Budi Pekerti, khususnya untuk kelas 7. Ibu harap adik-adik di rumah sudah dapat mempersiapkan alat-alat untuk kita gunakan untuk belajar, yaitu buku dan Alkitab. Karena itu adalah pokok dalam pembelajaran agama Kristen, Protestan, dan Budi Pekerti. Baiklah, saat ini kita akan sebelum kita memulaikan pelajaran agama, tentunya kita buka dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, karena saat ini Tuhan kami akan belajar agama Kristen, Protestan, dan Budi Pekerti, khususnya untuk kelas 7. Tuhan, Engkau persiapkan anak-anak didik kami yang ada di rumah, supaya mereka mempersiapkan diri seutuhnya, mereka untuk belajar dengan baik. Biarlah tuntunan Roh-Mu yang kudus akan menaungi anak-anak kami yang ada di rumah, supaya mereka boleh belajar dengan sesungguhnya. Inilah doa kami Tuhan, yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini materi yang Ibu akan berikan yaitu berjudul Indahnya Mengampuni. Dan ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu pertama, menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kompetensi dasar yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama, menjelaskan arti mengampuni. Kedua, menjelaskan arti pengampunan seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Pernahkah adik-adik mendengar kata mengampuni? Atau pernahkah adik-adik mengampuni sesama? Jika adik-adik pernah mengampuni, apakah adik-adik mengetahui arti dari mengampuni? Nah, pengertian mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Apakah selama ini adik-adik telah mengampuni sesuai dengan pengertian yang kita pelajari hari ini? Jika belum, sebaiknya mulai saat ini adik-adik mulai mengampuni saudara atau teman sesuai dengan pengertian atau arti yang sudah kita pelajari saat ini. Saat ini Ibu akan memberikan contoh, salah satu contoh dari Alkitab, tokoh Alkitab yang telah mengampuni. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang ada saat ini. Cerita apa yang mengkisahkan dalam kehidupan dari Yusuf? Adik-adik
perlu ketahui bahwa kisah cerita dari Yusuf ini, bahwa saudara-saudaranya telah benci terhadap dia, mereka membuang dia. Tetapi teladan yang dilakukan oleh Yusuf, dia tidak pernah dendam terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak pernah benci terhadap saudara-saudaranya. Namun dia mengampuni dari saudara-saudaranya. Cerita dari Yusuf ini, adik-adik sudah pernah dengar dari sejak sekolah minggu. Karena itu, cerita dari Yusuf ini luar biasa. Keteladanannya yang dia berikan, dia tunjukkan. Sebab dia adalah orang yang mengasihi saudara-saudaranya. Malah dikatakan dia mau menunjukkan, dia mencium, dia merangkul akan saudara-saudaranya. Sambil dia menangis, dia memeluk dengan sungguh-sungguh kesungguhan hati daripada Yusuf sendiri. Juga, selain dari cerita tokoh Alkitab telah mengampuni, juga tokoh dunia, itu Nelson Mandela. Orang lihat itu, dalam buku itu ada bahwa di situ Nelson dia mau memperjuangkan hak daripada orang-orang kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Luar biasa dia perjuangan sampai dia masuk dalam penjara. Dalam buku itu ada tertulis bahwa di mana penindasan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Nelson Mandela itu, dia berada di penjara. Tetapi dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengampuni orang-orang tersebut. Jadi di situ ada tokoh dunia yang sudah Ibu berikan contoh, dan tokoh Alkitab telah mengampuni kesalahan orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian mengampuni. Ada dua tugas yang Ibu berikan kepada adik-adik, harus kerjakan itu dengan baik. Yang pertama, jelaskan pengertian mengampuni dalam Injil Matius pasal 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Dan kedua, ceritakan pengalaman mengampuni yang telah adik-adik lakukan. Yaitu tugas itu Anda kerjakan dengan baik, kemudian kirimkan lewat WA kepada Ibu, yaitu nomor WA 081356576799. Demikianlah materi kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran saat ini, kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami boleh lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar pendidikan agama Kristen, Protestan, dan budi pekerti untuk kelas 7. Kami percaya semua ini adalah pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi anak-anak didik kami yang ada di rumah yang sementara belajar. Biarlah senantiasa itu berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa, dan Tuhan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu mau mengingatkan kepada adik-adik di rumah, belajar di rumah dengan baik. Kita harus ingat anjuran dari pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu kita menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan pakai jarak. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.